Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، معاشر المسلمين، معاصر صلاة الجمعة في كل دولة في هذا العالم أرشدني وإيانا الله جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan suatu ketetapan yang tidak akan pernah dirubah dan berubah. Tidak ada yang mampu. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Suatu yang telah Allah tetapkan sebagai sunnahnya, Allah takkan pernah membiarkan apapun bisa merubahnya. Sebuah sunnatullah. Kita sedang berada di penghujung periode dan fase keempat dari terutusnya Nabi Muhammad sampai habisnya umat ini. Kalian akan menjalani 5 fase. Fase pertama, fase nubuwah. Fase ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sampai beliau meninggal dunia. Fase kedua adalah fase khilafah rasyidah, berlangsung selama 30 tahun, berakhir dengan selesainya Khalifah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu memimpin. Fase ketiga adalah fase mulkan addan atau mulukan adudah, lamanya 1227 tahun, berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Sejak itu kita berada pada fase keempat. Islam tidak menggenggam dunia, Islam tidak memimpin dunia, Islam tidak mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, dan kaum muslimin benar-benar ada di ujung tanduk fitnah. Negeri-negeri Islam dijajah, harta kekayaan kaum muslimin dirampok, dirampas, kehormatan dan syariat Islam diinjak-injak. Di mana saja Islam diperangi, baik melalui media, baik melalui universitas pendidikan, baik melalui pemerintahan politik, baik melalui pengobatan kesehatan, melalui ekonomi dan pemerintahan, melalui apa saja Islam diinjak-injak. Yang mampu bertahan, yang tetap bersabar, tetap istiqomah, mereka adalah saudara-saudara Nabi di akhir zaman yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi
Tetapi bertahan, bersabar, istiqomah pada fase keempat ini sangat berat. Wajar bila Nabi menobatkannya sebagai saudara yang dirindukannya. Wajar bila Nabi mengatakan mereka adalah kaum ghuraba di akhir zaman, orang-orang asing aneh yang diangkat oleh Rasulullah sebagai saudara yang dirindukan. Dan orang ini berhak mendapatkan dalam setiap amalnya 50 kali lipat amalan para sahabat. Amalan yang terberat yang hidup pada akhir zaman ini, dan hanya segelintir kecil orang yang mampu menghidupkannya, yaitu menegakkan syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, tidak banyak di muka bumi ini orang-orang yang tetap bertahan di jalan jihad. Tetapi ingat, jihad itu luas. Jihad itu luas. Ada jihad melawan hawa nafsu, semua orang tahu, semua orang faham, semua orang dalam keadaan berjihad. Ada namanya jihad di dalam dunia ilmu, ada jihad dalam dunia politik, ada jihad dalam dunia ekonomi, ada jihad dalam dunia dakwah, ada jihad dalam dunia amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar, ada jihad dalam artian yang lebih spesifik, raf'us saif diddal adu, diddal kufar min ajli i'la'i kalimatillah azza wa jalla, mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, menyerbu antara dia yang membunuh atau dia yang dibunuh demi memuliakan dan demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bumi jihad di akhir zaman mahsur, dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijamin tetap ada di ardi Syam, yaitu di negeri Syam. Dan ujung puncak negeri Syam itu adalah Asqalan. Puncaknya adalah Asqalan. Asqalan di sana adalah puncak perjuangan dan jihad. Baru-baru ini kita mendengarkan bagaimana para pemuda mujahidin Hamas melakukan penyerangan dan penyerbuan ke negeri Asqalan, di negeri Palestina yang terjajah. Demi Allah, orang yang selama ini hanya dikatakan sekelompok kecil teroris oleh PBB, dilabelkan oleh Amerika sebagai teroris, tetapi ternyata sekelompok kecil ini mampu mengguncang dan mempermalukan ketahanan dan pertahanan kelompok negara yang katanya mendunia, yang intelijennya nomor 1 di dunia, tak tertandingi, tak terkalahkan. Ternyata begitu memalukan, diobrak-abrik oleh sekelompok pemuda organisasi jihad Hamas. Para pemuda dari jalur Gaza ini menerobos lapisan demi lapisan, barisan demi barisan musuh, dan membunuh tentara-tentara Israel, menawan beberapa di antara mereka, termasuk di antaranya yang harus meregang nyawa adalah salah satu komandan panglima perang, jenderal terhebatnya Israel. Dan ini menjadikan Israel goncang. Tidak sedikit warganya lari kalang kabut ingin menyelamatkan diri. Ratusan, mencapai angka 700-an lebih yang meregang nyawa dari pihak kaum Bani Israel ini oleh para pemuda yang menyerang melalui jalur darat. Katanya Iron Dome-nya tak terkalahkan, terhebat di dunia. Ternyata hanya dikalahkan oleh para pemuda sekelompok organisasi jihad yang ada di bumi Gaza, Palestina ini. Hadirin yang kami muliakan, sekarang sekutu-sekutunya datang. Amerika datang dengan kapal induknya, dengan pesawat tempurnya, membawa alat-alat beratnya. Ribuan pasukan dari Amerika datang. Kita lihat apa yang akan terjadi. Pasti Allah akan turunkan malaikat-malaikat tempurnya. Allah akan datangkan bala tentaranya dari berbagai penjuru dunia dengan cara-cara tersendiri. Hadirin yang kami muliakan, akankah kalah mereka? Dalam ayat dan dalam hadis Allah pastikan mereka pasti menang. Cuma masalahnya di mana saya, di mana kita? Apakah saya ikut? Apakah kita ikut di dalamnya? Karena adanya kita, tanpa adanya kita, Allah akan tetap menangkan
perjuangan jihad di bumi yang paling diberkahi, di bumi jihad itu. Tanpa ada kita di sana, Allah tetap akan tolong mereka. Tanpa kita doakan mereka, banyak yang lain yang mendoakan mereka. Tanpa kita tolong mereka, banyak yang lain yang pasti akan menolong mereka. Tetapi orang yang ikut terlibat, sekecil apapun bentuk keterlibatannya, demi Allah, dia dianggap bahagian dari para pejuang itu sendiri. Ini zaman jihad, dan zaman ini telah ditakdirkan bagi kita, tidak bisa dirubah. Dan ini zaman kemenangan, dan kemenangan ini tidak ada yang bisa membendungnya. Tidak akan ada yang bisa menahannya. Islam mendekati masa kemenangan. Selama Umar ini bangkit, selama Umar ini memulai kebangkitannya dari Palestina, dan ini menginspirasi seluruh dunia. Para pemudanya tampil, kaum musliminnya andil, dan mereka hadir dengan 3D. Allah pasti akan tolong, dan kemenangan tidak akan jauh dari tangan kita. 3D, dengan doa, dengan dakwah, dengan donasi. Cukup ini. Nggak usah fisik kita yang datang ke sana, mengganggu mereka saja kita. Kita hanya akan membuat beban bagi mereka. Dengan doa, setiap kaum muslimin dimanapun berada, berdoa. Pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, Jumat-Jumat, semuanya khatib, ajak agar dakwahkan, agar semua umat ini care, perhatian, dan mencurahkan doa mereka ke sana. Bukankah doa adalah senjata terkuat umat ini? Doa silahul mu'min. Sekarang kita mau kirimkan senjata, pakai apa? Duit pun nggak punya. Kita mau kirimkan peluru, ada duit kita, ada jalurnya, kita tak tahu. Tapi doa kita, inilah senjata yang sesungguhnya. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Kirimkan doa kita dengan setulus hati ini. Kalau perlu cucurkan air mata. Bila air mata belum bisa turun, tanyakan diri ini, ada apa dengan hatiku? Kenapa hatiku tidak bisa bergetar? Kenapa doaku tidak memancing air mata? Ada apa? Doakan mereka. Ajak, wahai seluruh pimpinan-pimpinan pondok pesantren, wahai seluruh da'i-da'i dan ustad-ustad, wahai seluruh pimpinan dan tokoh-tokoh masyarakat, ajak kaum muslimin dimanapun berada, di negara manapun kita saat ini, yang mengerti dengan bahasa Indonesia, ajak mereka, doakan para mujahidin yang ada di Palestina. Maka doa ini adalah bahagian terbesar yang bisa kita lakukan dalam kondisi sekarang ini. Karena kita tidak punya uang, kita tidak punya harta. Yang punya uang, donasinya kirimkan, kumpulkan, galang donasinya dari setiap kantong orang-orang beriman, dan pejamkan mata, tutup telinga dari orang-orang munafik yang akan berkicau. Orang-orang munafik, Yahudi-Yahudi berhidung pesek di Indonesia ini, mereka sebelumnya mengalu-alukan, mengagung-agungkan, ya, tentang betapa hebatnya Israel, betapa kuatnya Israel, betapa media Israel, intelijen Israel, teknologi perang Israel. Mereka sekarang ini dipermalukan dengan gerakan yang tidak pernah diduga-duga oleh sekelompok organisasi jihad yang ada di Gaza, Palestina pada hari ini. Dan ke depan, bukan berarti pemuda-pemuda Gaza, Palestina ini tidak punya strategi. Mereka tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan kami beritahu kepada kita semua, sekarang Israel mengumumkan perang. Dan Israel memanggil seluruh orang Yahudi sedunia, datang kalian ke sini, kita perang. Ini seruan mereka. Wallahi, hamba Allah yang fakir dari atas mimbar ini berkata, ini yang kami tunggu-tunggu wahai bangsa kera. Ini yang kami tunggu-tunggu. Kalian umumkan perang. Nyawa ini murah, nyawa ini gampang kami keluarkan untuk menyambut kalian. Tapi satu nyawa kami 100 nyawa kalian. Ini azam setiap pemuda yang beriman di seluruh muka bumi ini. Kemenangan tidak akan jauh. Kemenangan tidak akan jauh. Kemenangan untuk kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan ini dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Umat Islam bila berperang di negeri Palestina melawan Yahudi, pasti menang, pasti menang, pasti menang. Takbir, Allahu Akbar, pasti menang. Ibarat Allah. Sekarang pertanyaan kami tadi, ikut nggak? Nggak ikut nggak apa-apa. Tanpa Anda, Allah akan menangkan di sana. Anda ikut, beruntunglah Anda. Ikutnya Anda tetap
tetap akan dimenangkan oleh Allah Palestina, tapi bukan karena Anda, tapi yang ikut totalitas dari hatinya, totalitas dari hatinya yang terdalam, ikut dengan doanya, ikut dengan dakwahnya, ikut dengan donasinya. Hari Ahad besok ini ada acara di Sumatera Barat, di Kota Padang. Sekarang di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo dan sekitarnya, terus setiap provinsi bergotar takbir mengajak umat ini ikut memikirkan 3D, menjalankan 3D tadi, ya, mendoakan, mendakwahkan dan mendonasikan harta mereka. Hari Ahad besok di Padang, ikutlah, daftarkan diri, jangan tunggu kami kalau dibiayai kami berangkat. Tidak, demi Allah, sekaranglah saatnya. Saya mau ikut, dananya saya yang akan keluarkan. Saya akan minta orang tua saya, ini bagi yang santri-santri ya, saya akan mohon kepada mereka, izinkan kami ikut. Yang kalian besok diajak bukan untuk berperang angkat senjata berdarah-darah, hanya sekedar ngajak berdoa bersama di sana, hadir dan tampil untuk mendonasikan sekecil apapun bentuk harta yang ada dalam andalan kantong-kantong kita masing-masing. Lalu bersama-sama kita tampil ke sana agar kita tercatat, agar kita terhitung di sisi Allah sebagai salah seorang pejuang akhir zaman yang nilai jihadnya, nilai jihad Palestina, walaupun badan kita di sini. Allahu Akbar. Sekali lagi, hadirlah hati kita, hadirlah badan kita, hadirkanlah harta kita, hadirkanlah doa kita, hadirkanlah air mata kita, hadirkanlah gelora dan semangat kita. Bakar jihad dalam dada kita. Dari sana jihad memulai. Bila ini adalah awal daripada perang dunia ketiga, maka ini kabar gembira. Kabar gembira. Kenapa? Ketika perang dunia ketiga meletus, khilafah Islam yang dikumandangkan di Palestina, insyaallah ta'ala. Bila ini pemicu perang dunia ketiga, jika benar, dan insyaallah ta'ala tidak diragukan lagi, khilafah Islam yang dikumandangkan di sana, di Baitul Maqdis. Hadis sahih Imam Muslim, ketika Abdullah ibnu Rawahah bertanya kepada Rasulullah, kemana kami harus pergi di masa-masa fitnah di akhir zaman ya Rasulullah, kemana kami harus hijrah? Nabi menjawab, hijrahlah kamu ke Palestina. Di sanalah negeri yang teraman, negeri yang termakmur, negeri yang terkuat. Di sanalah berkumpulnya orang-orang beriman seluruh dunia. Ketika Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa negeri iman di akhir zaman yang dipilih oleh Allah hanya Palestina, bukan Mekah, bukan Madinah, bukan. Ini malah negeri sudah dibungkus oleh fitnah dan jahiliyah pada hari ini. Mekah, Madinah, seluruh Arab jahiliyah pada hari ini. Bukan itu negeri iman. Negeri iman adalah Palestina yang hari ini sedang bergelora jihadnya, hari ini sedang membara perangnya, dan hari ini kita akan menyaksikan keajaiban-keajaiban kemenangan Islam, insyaallah ta'ala, bersama kita atau tanpa kita. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة min lisanina yafqahu qaulana. Amerika memulai menurunkan semua kekuatannya, alhamdulillah. Eropa ikut-ikutan berpihak dengan Israel, alhamdulillah. Blok Barat hari ini menampakkan sesungguhnya kepada dan dengan siapa mereka bergabung, dengan siapa mereka merapat, alhamdulillah. Bukankah Rasulullah bersabda di akhir zaman akan terjadi perang besar antara blok timur dengan blok barat, dan kamu akan dirayu oleh blok barat untuk sama-sama bergabung dengan mereka. Mereka pun mengajak kamu melakukan perjanjian damai dengan mereka. Kalimat melakukan perjanjian damai dengan mereka, blok barat itu Amerika dan Eropa. Mereka merayu umat Islam melakukan perjanjian damai. Maknanya apa? Terjadi perang dulu antara umat Islam melawan Amerika Eropa.
Bila ini dia saatnya, alhamdulillah, mereka akan rayu kita, yuk kita damai, yuk kita akur. Musuh bersama kita tuh sebelah timur, yang kalian juga dimusuhinya, kalian juga diperanginya. Cina tuh musuh kita, India tuh musuh kita, Rusia tuh musuh kita, blok barat, blok timur adalah musuh kita. Ayo kita rukun, ayo kita damai. Bila ini memang benar, maka kata Rasulullah, kamu akan melawan timur bareng dengan barat, lalu kamu akan memenangkan pertempuran itu. Pada akhirnya mereka akan mengkhianati kamu. Lalu mereka berkata, kemenangan ini adalah kemenangan salib. Yahya salib, Yahya salib. Terjadilah perang Malhamah Al-Kubra di negeri Syam, Suriah. Dan perang itu disebut dengan Armageddon. Berarti peperangan ini tak lama lagi dengan izin Allah meletus dulu perang dunia ketiga, lalu dilanjutkan dengan Armageddon. Peperangan saat itu kita insya Allah menjadi pemenangnya, walaupun 2/3 umat ini syahid dengan seagung-agung syahid di akhir zaman. Ya Allah, daftar kami, ya Allah, kami masuk, ya Allah, kami ingin termasuk, ya Allah, di antara mereka-mereka yang ada dalam barisan mujahidmu di akhir zaman. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wa minhum wal amwat birahmatika ya sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر المجاهدين في أرض غزة فلسطين يا الله. اللهم انصر المجاهدين في أرض غزة فلسطين يا الله. اللهم انصر المجاهدين بأرض غزة فلسطين يا الله. اللهم انصرهم على اليهود على إسرائيل ومن حالف حلفهم ومن حاز حزوهم. اللهم عليك بهم, اللهم عليك بهم, اللهم عليك بهم. Ya Allah, turunkanlah malaikat-malaikat tangguh yang tak terkalahkan dari langit, tentara-tentara langitmu ke muka bumi negeri Syam. Ya Allah, menangkanlah para mujahidin yang bertempur melawan musuh-musuhmu, musuh-musuh kami. Ya Allah, wahai Rabb kami, izinkan kami terdaftar di antara mereka. Ya Allah, sampaikan harta kami kepada mereka, sampaikan doa kami untuk mereka. Ya Allah, sampaikan doa kami untuk mereka, sampaikan harta kami untuk mereka, dan jadikanlah dakwah kami ini bahagian dari kepedulian dan perjuangan kami, bergabung dan tergabung bersama mereka. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a, Allahumma rabbana taqabbal minna du'a, Allahumma taqabbal minna du'a ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah inna fi iqamatis shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar. Aqimus shalah.